Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari Rabu pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat yang ke-58. Bunyinya, Nunga dihasut hon hoa le Tuhan bada tutondiku, nunga dipalua ho ngoluku. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan satu kalimat penuh makna dari kitab Ratapan. Engkau telah membela perkaraku, ya Tuhan, Engkau telah menebus hidupku. Ayat ini pada dasarnya berisi tentang keluhan, tangisan, dan seruan hati yang menderita. Tetapi di tengah semua itu penulis masih menemukan penghiburan dan kepercayaan bahwa Tuhan adalah pembela sejati. Ada 4 hal yang dapat kita pahami dari ayat ini. Yang pertama, mari kita lihat latar belakang dari kitab ini. Yeremia dan bangsa Israel sedang menghadapi kehancuran besar, kehancuran kota Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Tidak ada yang tersisa. Semua yang mereka banggakan hancur begitu saja. Pada titik ini Nabi Yeremia berseru bahwa Tuhan adalah pembelanya. Apa yang bisa kita pelajari dari kitab ini? Kita sering berada di situasi yang membuat kita merasa terpuruk, tidak ada jalan keluar, dan seolah-olah semua yang kita usahakan hancur. Mungkin dalam pekerjaan kita, ataupun hubungan pribadi kita, ataupun bahkan tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun dari ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir sebagai pembela. Semua orang mungkin berbalik melawan kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Tuhan sebagai pembela. Kata membela dalam konteks ini menunjukkan bahwa peran Tuhan sebagai hakim yang adil dalam bahasa yang dipakai oleh ayat ini. Kata ini memiliki makna membawa seseorang di hadapan hakim dan membela mereka sampai mereka dibebaskan. Ini adalah penggambaran Tuhan yang bukan hanya menyaksikan penderitaan kita, tapi juga aktif untuk menolong dan menebus kita. Bayangkan kita saat ini berada di pengadilan, di mana Anda disalahkan dan tidak ada seorang pun yang berdiri di pihak kita. Lalu tiba-tiba Tuhan berdiri di samping kita dan berkata, "Aku membelamu." Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun kita mungkin merasa sendirian, Tuhan selalu berdiri di pihak kita, membela kita dan dari segala tuduhan. Baik dari musuh kita, dari rasa bersalah kita sendiri, bahkan dari keraguan paling dalam diri kita. Yang ketiga, Tuhan menebus hidup kita. Tuhan bukan hanya membela kita, tapi juga Tuhan menebus hidup kita. Kata menebus dalam Alkitab sangat kaya dan akan makna. Ini berarti membebaskan, menyelamatkan, dan memulihkan. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari masalah, tapi juga memulihkan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin saat ini kita merasa hidup kita tidak berharga ataupun penuh dengan dosa, tetapi Tuhan memiliki kuasa untuk menebus dan memulihkan hidup kita. Penting untuk diingat bahwa penebusan ini tidak hanya bersifat sementara. Ini adalah janji kekal. Hidup kita ditebus bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Tuhan tidak hanya memperbaiki bagian-bagian hidup kita yang rusak, tapi Dia memberikan kita hidup yang baru melalui penebusannya. Yang keempat, respon kita terhadap pembelaan dan penebusan Tuhan. Jika kita sadar bahwa Tuhan adalah pembela dan penebus kita, apa yang seharusnya menjadi respon kita? Pertama, kita harus berani menyerahkan segala beban dan masalah kita kepadanya. Seringkali kita berusaha menyelesaikan semuanya sendiri. Kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Dan seringkali kita lupa bahwa Tuhan selalu ada untuk membela kita. Yang kedua, kita harus hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak peduli seberapa berat keadaan yang kita hadapi, Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Kita harus menumbuhkan iman yang teguh bahwa Dia akan selalu membela kita, bahkan ketika semua tampak gelap. Ketiga,
Kita harus bersyukur atas penebusan yang Tuhan berikan. Hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan. Dia telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus hidup sebagai orang-orang yang ditebus, yaitu hidup yang memuliakan Dia. Untuk itu saudara-saudaraku, Ratapan 3 ayat 58 mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah pembela dan penebus kita. Tidak ada situasi yang terlalu sulit baginya. Ketika kita merasa dunia melawan kita, ingatlah bahwa Tuhan berdiri di samping kita. Dia tidak hanya membela kita, tetapi juga menebus kita dengan penuh kasih. Marilah kita berkomitmen untuk selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya setiap apa yang kita sampaikan, apa yang kita renungkan, itu dapat menjadi cara kita untuk dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita dibantu untuk mengingat bahwa Tuhan adalah pembela yang setia dan penebus umat manusia. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.